Sekarang kita akan membahas langkah konversi tanggal dari Masehi ke Hijriah terlebih dahulu. Ini masih konsepnya ya, maksudnya masih rumus-rumusnya. Bagaimana cara atau langkah mengkonversi dari tanggal penanggalan Masehi ke Hijriah. Yang pertama, lakukan penghitungan hari dan pasaran sampai ke langkah koreksi Gregorius. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Artinya, kalau misalkan kita eh, belum menguasai penentuan hari dan pasaran, maka akan sulit kita melakukan langkah konversi tanggal Masehi ke Hijriah. Kenapa? Karena langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan penghitungan jumlah hari. Ya, jumlah hari dari awal sampai ke langkah koreksi Gregorius. Ini kalau misalkan ada di antara antum atau antuna yang menyimak video ini tanpa pernah melakukan perhitungan hari, maka akan bingung. Maksudnya koreksi Gregorius itu apa? Nah, ini hanya bisa dipahami oleh teman-teman yang sudah memahami cara menentukan hari dan pasaran dalam kalender Masehi seperti itu. Maka itu dulu perlu dikuasai. Ini langkah nomor satu saja, ini bisa dilakukan atau bisa menghasilkan beberapa langkah ya, karena untuk menentukan jumlah hari sampai langkah koreksi Gregorius ini membutuhkan banyak sekali step gitu ya. Oke, kalau sudah didapat jumlah hari ya, sampai ke langkah koreksi Gregorius, selanjutnya apa? Hasil perhitungan tersebut dikurangi selisih Masehi dan Hijriah sejumlah 227.016 hari. Misalkan setelah dihitung ternyata jumlah harinya setelah dikoreksi koreksi Gregorius itu jumlah harinya adalah 710.250 misalkan seperti itu. Nah, 710.000 ini dikurangi 227.000 ya, seperti itu. Nah, ini menjadi pengurang nanti. Nah, kalau sudah nanti kan hasilnya itu sekitar 500-an ribu misalkan seperti itu ya. Nah, maka langkah ketiga, tentukan jumlah daur. Lihat, istilah-istilahnya ini semua adalah istilah yang sudah kita pelajari pada materi menentukan hari dan pasaran. Oke, tentukan jumlah daur. Bagaimana caranya? Dengan cara membagi angka yang dimiliki tadi, 510.000 sekian misalkan, dibagi dengan angka 10.631 jumlah hari dalam satu daur. Nah, misalkan 500.000 dibagi 10.000, nanti hasilnya 40 sekian. Nah, jadi akan menghasilkan bilangan 40 sekian kalau menghitungnya tahun-tahun sekarang gitu ya. Kita akan mendapatkan jumlah daur nanti. Kita akan mendapatkan jumlah daur ya. Di langkah ketiga ini kita akan mendapatkan jumlah daur. Oke. Berikutnya apa? Nah, jumlah daur yang kita dapatkan dikalikan angka 30 menghasilkan jumlah tahun. Nah, ini output pertama. Kita menghasilkan jumlah tahun. Ya. Jadi 4 langkah ini, pertama menghitung hari dulu sampai langkah koreksi Gregorius, kemudian dikurangi selisih sebanyak 227.016 hari. Nah, hasilnya dibagi 10.631 ya, menghasilkan daur. Langkah keempatnya, jumlah daur dikali 30 menghasilkan jumlah tahun. Yang ini kita keep, ya, kita simpan. Oke, jumlah tahun misalkan 1410 misalkan seperti itu. Nah, kita sudah dapat satu angka. Langkah berikutnya, langkah yang kelima, sisa hari dari pembagian sebelumnya. Nah, jadi ketika nanti kita membagi jumlah hari dengan 10.631 itu kan nggak genap ya, nggak genap. Nanti akan ada sisa. Nah, jumlah hari sisa dari pembagian sebelumnya dibagi 354 jumlah hari dalam satu tahun Hijriah menghasilkan tahun sisa. Nah, ini angka kedua yang kita keep, yang kita simpan. Ada jumlah tahun sisa. Jumlah tahun tadi berapa, jumlah tahun sisanya itu berapa. Nah, jadi kalau sudah didapatkan jumlah tahun sisa, kita sudah memiliki dua angka sekarang. Jumlah tahun utama, kemudian jumlah tahun sisa. Ini yang nanti akan dikonversi menjadi tahunnya. Langkah keenam, masih ada sisa hari. Sisa hari dari pembagian nomor 5 ini, nah ini kan nanti juga akan menyisakan hari. Itu dikurangi jumlah tahun kabisah yang dilewati. Misal, ternyata jumlah tahun sisanya itu 10. Maka dalam
kalender Hijriah, dalam kalender Hijriah, dari tahun pertama dalam satu daur gitu ya. Dalam satu daur itu kan 30 tahun kalau di kalender Hijriah, ya, 30 tahun. Nah, dalam 30 tahun itu satu daur itu ada 11 kali kabisah. Misalkan tahun sisanya itu 10 tahun, maka ada 3 tahun kabisah yang dilewati. Berarti di situ ada jumlah hari yang belum terkurangi gitu ya. Nah, intinya nanti kita akan lihat di praktek lah. Nah, jadi ada tahun kedua, kelima, dan ketujuh yang merupakan tahun kabisah, maka tiga ini, ada 3 tahun ya, 3 tahun, maka angka 3 ini dijadikan pengurang. Pengurang dari sisa hari dari pembagian sebelumnya. Nah, kemudian langkah ketujuh, sisa hari dari langkah nomor 6, setelah dikurangi oleh jumlah hari dalam tahun kabisah itu, dibagi menjadi jumlah bulan. Nah, bagaimana cara dibagi menjadi jumlah bulannya? Ini harus melihat tabel ya. Nanti tabelnya akan saya tampilkan di slide ini. Nah, kalau sudah dapat, misalkan sisa 177 hari, sisa 178 hari, maka berdasarkan tabel itu adalah bulan Rajab misalkan seperti itu, atau bulan Rabiul Awal seperti itu. Nah, berikutnya yang ke-8, sisa harinya itu menjadi tanggal ya. Jadi kita tahun sudah punya ya, jumlah tahun, kemudian ditambah jumlah tahun sisanya, bulan kita sudah punya, tanggal kita sudah punya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, ini daftar tabelnya. Jadi di langkah nomor 7 ini ya, langkah nomor 7 ini gitu kan, kita melihat tabel. Misalkan setelah dibagi itu menghasilkan jumlah hari 175. Nah, maka kita lihat 175. Oh, nomor 6 ini 177, berarti kita ngambilnya bulan sebelumnya 148. Nah, 175 dibagi bulan itu hasilnya adalah bulan Jumadil Awal 148, tersisa 27 hari. Seperti itu. Nah, sisa 27 hari itulah yang nanti dijadikan tanggal. Seperti itu. Oke, kalau masih konsep seperti ini memang masih belum kebayang ya. Nanti kita akan pelajari lebih jelasnya lagi dalam konversi atau dalam simulasi seperti itu. Nah, berikutnya kesimpulannya, tahun yang dituju dalam hal ini adalah tahun Hijriah, kita dapatkan dari jumlahkan jumlah tahun, kemudian jumlah tahun sisa ditambah 1. Jadi misal jumlah tahunnya itu 1410, jumlah tahun sisanya 3 tahun, berarti 1413 tambah 1, 1414, seperti itu ya. Jadi hasil penjumlahan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena kita ingin mengetahui tahun yang sedang berjalan. Sementara perhitungan itu didapatkan dari tahun yang sudah lewat. Intinya tambahkan 1 sajalah. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui bulan, jumlah bulan yang kita dapatkan ditambah 1. Jadi kalau misalkan tadi mendapatnya Jumadil Awal, tambah 1. Sehingga kita menetapkan bulannya adalah Jumadil Akhir. Seperti itu. Untuk tanggal itu didapatkan dari sisa hari, tidak ditambah. Seperti itu. Nah, ini adalah cara atau langkah konversi tanggal dari Masehi ke Hijriah. Nah, ini kurang lebih langkah-langkahnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lakukan simulasi. Dan saya akan jelaskan simulasi ini di video berikutnya.